warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama Ulun Nafsah. Ulun asalnya dari Tabalong. Jadi kemarin itu pertama diagnosis ini tidak sengaja. Kebetulan mau tugas di Rumah Sakit Hasan Basri untuk tugas intensif. Sebelum memulai tugas, kemarin itu kami di sini memang disuruh untuk melakukan prosedur sebelum kami diturunkan ke lapangan untuk bertugas. Jadi pada hari Kamis itu tepatnya Ulun ke kandangan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya baru kami ke rumah sakit. Pada hari itu memang hari pertama juga ke rumah sakit di kandangan dan langsung disarankan untuk melakukan pemeriksaan dari rapid test sampai dilakukan swab. Kami ada berenam semuanya di rapid test. Hasilnya baru kami tahu esok harinya pada hari Selasa. Semuanya hasil rapid test kami itu non-reaktif. Sementara dilakukan swab itu kan 2 hari berturut-turut, pengambilan sampelnya hari Senin dengan hari Selasa. 2 minggu kemudian hasil swab kami keluar dan yang dinyatakan positif dari kami berenam itu cuma saya. Kebetulan juga saat kemarin itu Ulun sededa merasa keluhan macam-macam yang mengarah ke sakit COVID seperti itu. Jadi memang tidak ada curiga juga. 2 minggu kemudian pada hari Jumat itu tanggal 29 Mei dinyatakan positif setelah dikasih tahu diberikan saran untuk langsung isolasi di rumah sakit. Di rumah sakit itu kemarin tuh disuruh isolasi di rumah sakit kandangan karena memang mau tugas di kandangan kan. Jadi dirawat di kandangan selama 2 minggu. Kemarin itu 1 minggu pertama itu pengobatan, kemudian 1 minggu kemudiannya itu menunggu hasil swab evaluasi. Cuman karena kita masih menggunakan pemeriksaan PCR ke Banjarbaru, jadi lama menunggu hasil swabnya itu perawatan Ulun sekitar 24 harian. Perasaannya ya pasti terkejut, sedih. Sedihnya ini gini, soalnya karena saya merasa tidak ada gejala, jadi takut dengan orang-orang yang sekitar saya. Apakah saya bisa menularkan ke orang-orang seperti itu? Jadi yang pasti khawatirnya itu terhadap teman-teman yang ada di lingkungan saya, kemudian keluarga yang pasti. Karena kan setelah saya dinyatakan positif, itu kan dilacak dari keluarga, dari teman-teman, perasaan down itu pasti ada karena itu khawatir dengan keadaan keluarga, yang mana kalau misalkan mereka memang dinyatakan positif kan istilahnya itu karena itu tadi tidak bergejala. Jadi memang mengerikan lah, orang yang tidak bergejala ini malah bisa menularkan ke orang. Saya pun juga ada merasakan bahwa adanya rasa pengucilan dari orang-orang sekitar. Cuman ya ketimbang dari yang peduli itu juga lebih banyak. Jadi untuk masyarakat luas, saya menghimbau bahwa sebenarnya alasan kuat seorang penderita COVID ini adalah malah dukungan dari orang-orang sekitarnya untuk terus-menerus memperdulikan dia sama keluarganya. Jadi perlakuan masyarakat yang malah menjauhi, mengucilkan, itu merupakan sebuah kesalahan. Kuat tenaga kamu itu menghindari penyakit ini, ketika Allah ingin menghendaki kamu terkena ini ya juga terkena, maka cobalah untuk berpikir mengubah posisi. Seandainya kamu yang mengalami penyakit ini, apakah kamu juga rela untuk menerima perlakuan pengucilan seperti yang kamu lakukan terhadap orang yang menderita penyakit itu? Atas izin Allah, penyakit ini bisa diderita oleh orang-orang pilihannya. Sebagaimana Allah itu bisa mencabut nyawa seseorang, maka siapapun, kamu pun juga bisa terkena penyakit ini. Alhamdulillahnya dari keluarga kemarin tidak ada yang positif dari hasil pemeriksaan swabnya. Kebetulan sih biasanya pasti video call sama keluarga karena support system kita itu sangat-sangat membantu dalam proses penyembuhan kita. Tetap berdoa juga. Kalau saya kemarin itu di ruang isolasi sendiri. Kalau misalkan teman-teman di ruangan yang lain ada yang dikumpulkan sekitar berempat, nah itu rame-rame mereka olahraga. Virus ini memang nyata seperti itu. Kalau misalkan itu merupakan sebuah akal-akalan, mungkin ya masyarakat aja yang kena. Cuman ini beberapa tim medis, kemudian dokter-dokter yang ada di Banjarmasin kemarin itu juga ada yang kena. Ada beberapa tim medis yang memang terkena. Jadi memang jauhlah masyarakat yang berpikiran seperti itu.
new normal ya. Ini menuju ke kebiasaan baru. Kalau misalkan kita bilang new normal, bukan berarti kehidupan kita kembali lagi kayak kemarin. Ini malah kita harus memiliki kebiasaan yang baru. Jadi kalau misalkan masyarakat keluar rumah, kalau misalkan dia nggak pakai masker, tidak mematuhi protokol kesehatan, itu dianggap tidak normal. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, pakai masker, keluar tetap, kemudian melakukan physical distancing. Jadi pesan untuk teman-teman yang masih di dalam perawatan itu tetap semangat, terus berpikiran yang positif, karena memang alasan kuat kita sembuh itu adalah pikiran positif kita sendiri. Karena dengan pikiran yang positif maka imunitas kita akan bagus. Misalkan untuk tidak memikirkan kabar-kabar yang di luar, semangat untuk tetap bisa sembuh demi orang-orang yang kita cintai. Kita semangat untuk tetap bisa sembuh karena pasti insya Allah sembuh. Saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada tim medis Rumah Sakit Hasan Basri dan Rumah Sakit Daha Sejahtera yang kemarin itu sudah membantu dalam perawatan saya dan teman-teman yang menderita COVID. Perawatannya juga sudah baik, dan intinya untuk mereka yang masih positif itu tetap semangat, berpikiran positif dan optimis lah untuk bisa sembuh.